Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyus Sore. Bersama saya Camar Haenda, kita awali Anyus Sore dengan informasi kebakaran di Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan. 4 jenazah korban kebakaran rumah kontrakan yang seluruhnya adalah anak dan balita masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Keluarga korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan masih menunggu jenazah yang saat ini masih diotopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 korban merupakan anak dan balita yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki dengan usia 10 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Salah satu orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Saya ini lagi tidur, Pak. Penyebabnya ini saya kurang paham gitu. Tahu-tahu api di bawah itu sudah gede, posisi kita di atas gitu. Makanya ada korban. Nah, posisi korban pada waktu itu di mana, Pak? Di atas semua. Di atas semua. Nah, udah gitu gak lama ininya nih pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Kalau itu sedang tidur deh, Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat emaknya pingsan, saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Rencananya usai diotopsi, keempat jenazah akan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan rumah warga di pemukiman padat di Jalan Kutilang, Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang, Bukit Duri Tebet, Jakarta. Kencang serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Petugas suku dinas penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan yang menerima laporan kebakaran pukul 6.21 langsung mengerahkan 20 unit mobil pemadam. Namun akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Selain itu, sumber air yang juga jauh menyulitkan pemadaman api. Untuk kesulitan dan kendala yang kita alami adalah satu, aksesnya itu dari unit kita parkir lumayan jauh. Pertama, kedua, gangnya sempit-sempit, rumah berdempetan. Ketiga, sumber airnya atau sumbernya jauh. Demikian. Ada berapa personil, Pak, yang dikerahkan? Sekitar 70-an personil. Nah, mobilnya sekitar 20 unit. Untuk sekarang proses pendinginan apakah sudah? Sekarang pemadaman sudah selesai, kita sudah berkemas. Demikian. Kebakaran ini mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Keluarga tidak sempat menyelamatkan korban karena api telah membesar. Api berhasil dipadamkan pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Ketua RW setempat menyatakan kebakaran diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami konsleting listrik. Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil. Korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang gitu. Sementara itu, polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan yang saat ini berada di pengungsian. Selamat sore, Hamzah. Bagaimanakah kondisi para pengungsi saat ini dan berapa banyak korban yang terdampak?
Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Terkait dengan pengungsi yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, ini kami mendapatkan data dari Badan Penanggulangan Daerah DKI Jakarta. Ini terdapat sekitar 16 kakak dan juga 45 jiwa yang terdampak dari kebakaran yang terjadi. Namun ini kami sudah berada di tenda ataupun posko pengungsian yang ada di tidak jauh dari TKP kebakaran yang didirikan oleh BPBD DKI Jakarta, di mana nantinya akan ada sekitar 10 kakak dan juga 25 jiwa yang berada di tenda ini, yang terdiri dari lansia 4 orang, kemudian juga dewasa 12 orang, dan terakhir ini ada anak-anak 9 orang, di mana Camar dapat kami informasikan juga bahwa kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini menelan korban jiwa sebanyak 4 orang yang merupakan anak-anak. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, korban jiwa ataupun korban meninggal dunia ini sudah dibawa menuju ke RS Polri Kramat Jati, di mana nantinya akan dilakukan identifikasi sebelum dikembalikan kepada keluarga untuk disemayamkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Camar, kami juga di sini akan mencoba menggambarkan dan mencari tahu bagaimana kondisi pengungsi terkini, karena kami melihat memang sedari tadi sudah ada bantuan yang masuk. Namun kami ingin mengetahui apalagi yang sebenarnya menjadi kebutuhan pokok dari pengungsi di sini. Saya akan coba bertanya kepada salah satu pengungsi ataupun warga yang terdampak di kawasan Tebet. Selamat sore Ibu, izin dengan Ibu siapa Bu? Sugianti. Oke Ibu Sugianti, sebelumnya kami turut berduka cita Ibu dengan kejadian kebakaran yang terjadi. Namun mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu terkait dengan kejadian saat itu. Ibu lagi di mana Bu? Saya jam 6 pagi itu masih di kamar, tapi tahu-tahu kan orang yang dari luar teriak kebakaran. Nah, saya kan nggak tahu kalau itu kebakaran gitu. Orang saya masih di dalam kamar. Lah begitu saya buka pintu, api itu udah gede sekali gitu. Jadi apa istilahnya, kita juga setengahnya bingung kan, karena ngelihat api udah gede, kita mau apa kan gitu. Jadi saya sedikit pun juga nggak bawa apa-apa. Cuma baju aja yang nempel di badan, itu aja. Oke Ibu, tapi Ibu di sini sendiri atau ada keluarga kah Ibu? Saya sendiri, tapi keluarga sih ada di sini, kakak di sana di Manggarai. Gitu. Kalau untuk bantuan Ibu, kalau boleh tahu tadi udah adakah yang disalurkan untuk para pengungsi di sini, Bu? Ya ini tiker ini Mas, baru tiker aja ini yang dikasih gitu. Ya belum ada apa-apa gitu. Baik Ibu, kan sebentar lagi ini akan malam hari seperti itu ya Bu. Kira-kira apa sih yang paling dibutuhkan untuk warga yang ada di sini Bu? Ya kayak selimut kan Mas, kalau kayak gini kan udah pasti dingin kan, kalau malam kan kayak macam selimut kan, kayak macam bantal. Kita kan tidur nggak ada bantalnya kan juga nggak bakal bisa tidur kan gitu. Terima kasih banyak Ibu Sugianti, sekali lagi sehat selalu Ibu. Ya baiklah Camar dan juga pemirsa, memang itu kondisi terkini dari warga yang terdampak, karena sekali lagi ada sekitar 10 kakak dan juga 25 warga terdampak yang nantinya akan dievakuasi menuju ke posko pengungsian yang tidak jauh dari TKP ini. Dan memang jika dituturkan tadi oleh Ibu Sugianti juga bahwa terdapat beberapa kebutuhan pokok untuk menjelang malam hari ini, seperti selimut dan juga alat-alat tidur seperti bantal dan juga guling, selain makanan yang memang sejak tadi kami juga melihat sudah disalurkan kepada para warga. Sementara itu dapat kami informasikan, Camar. Baik, terima kasih rekan Hamzah Hasibuan dari kawasan Bukit Duri, Jakarta. Selamat bertugas kembali.